Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sahabat media Ansor Prambon yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Kita bertemu lagi di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Semoga kita bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dengan penuh hikmat, dengan penuh berkah, sehingga kita nanti masih bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan tahun berikutnya, sehingga kita bisa menjumpai Ramadan pada tahun 1447 Hijriah tahun berikutnya. Sahabat pemirsa media Ansor Prambon yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. Dalam hidup di dunia, tentunya kita ingin menjadi orang yang beruntung, ingin menjadi orang yang berbahagia. Beruntung di dunia maupun beruntung di akhirat. Sesuai dengan keinginan kita, hasrat kita ingin mendapatkan keuntungan. Teringat hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. An Abdillah bin Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, arba'un man u'tiyahunna faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah. Ada 4 tanda. Siapa saja yang diberikan 4 tanda tersebut, berarti ia dikaruniai kebaikan dunia dan akhirat. Wonten sekawan tanda sapa wong sing diparingi sekawan tanda niku berarti diberikan kebahagiaan, kebaikan dunia maupun akhirat. Napa mawon niku? Yang pertama, qalban syakiron. Qalban syakiron. Hati yang senantiasa bersyukur. Hati yang senantiasa bersyukur. Yang kedua, walisanan dakhiron. Walisanan dakhiron. Lisan yang selalu berzikir. Lisan yang selalu ingat kepada Allah. Mengucap subhanallah, masya Allah, la haula wa la quwata illa billah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan lain sebagainya. Ketika menghadapi suatu apapun, selalu ingat kepada Allah. Mengucap zikir dengan asma-asma Allah. Walisanan dzakiran. Yang berikutnya, yang ketiga adalah wabadanan alal balai sabiron. Wabadanan alal balai sabiron. Yaitu badan yang senantiasa sabar. Badan yang senantiasa sabar dalam menghadapi ujian. Semakin tinggi keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah, maka semakin tinggi juga cobaan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Dan yang keempat, yaitu wazaujatan la tabghihi huban fi nafsiha wala malihi. Wazaujatan la tabghihi huban fi nafsiha wala malihi. Istri yang tidak berkhianat terhadap dirinya maupun terhadap harta suaminya. Istri yang tidak berkhianat terhadap dirinya maupun harta suaminya. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, ad-dunya mata'un wa khairun mata'id dunyal mar'atu sholihah. Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah wanita yang solehah. Hadis riwayat Muslim. Sahabat pemirsa
media Ansor Prambon dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu dari 4 ciri tanda tersebut, yaitu yang pertama tadi adalah qalban syakiran. Hati yang senantiasa bersyukur. Ketika kita mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sepatutnya harus bersyukur. Dalam Al-Quran dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah. Dan ingatlah tatkala pemelihara kalian mengumumkan bahwasanya jika kalian bersyukur, maka sungguh aku, kata Allah, akan tambah untuk kalian nikmatnya. La in syakartum la azidannakum. Ketika bersyukur maka akan ditambah nikmatnya. Wa la in kafartum. Dan jika kalian kufur, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksa Allah, siksaku, kata Allah, sangatlah pedih. Sahabat, pemirsa media Ansor Prambon yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. Dari ayat tersebut kita bisa tahu bahwa orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah, orang-orang yang diberikan nikmat, ketika hambanya tersebut bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat yang diberikan. Ketika hambanya bersyukur atas nikmat yang diberikan, entah itu sedikit atau banyak, maka akan ditambah nikmat tersebut. Sebaliknya, ketika orang tersebut, hamba tersebut, kufur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, maka sesungguhnya siksa dari Allah begitu pedih. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada. Berbicara tentang syukur nikmat, qalban syakiran, hati yang senantiasa bersyukur. Para ulama mendefinisikan makna tentang syukur. Ada yang merumuskan bahwa syukur adalah sorfun ni'am fi ta'atillah. Sorfun ni'am fi ta'atillah. Bahwa syukur itu adalah menggunakan nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Fi ta'atillah, digunakan untuk dalam rangka taat dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita diberi nikmat, maka nikmat yang diberikan kepada kita, kita gunakan dalam rangka menambah ketakwaan kita, menambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai status apapun, ketika kita menerima nikmat dari Allah, nikmat yang diberikan kepada kita, kita gunakan untuk mengabdikan diri kita, sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah inti daripada syukur. Qalban syakiran, hati yang senantiasa bersyukur. Contoh, ketika kita tidur, paginya bangun, kita tulis turu tangi, iso tangi isuk niku patut kita harus bersyukur sebenarnya. Kita doa bangun tidur kan ada, kita doa. Setelah itu kita gunakan nikmat yang diberikan kepada kita dengan beribadah kepada Allah, sholat, menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kadang kita lupa, apalagi anak-anak muda sekarang. Ketika tidur, paginya bangun, apa yang dicari? HP. Anak-anak remaja terutama juga. Apa yang dicari? HP. Ketika bangun, pegang HP, nyari HP, lihat status, dan lain sebagainya. Ini contoh kecil. Dari awal ketika kita pagi bangun. Seharusnya kita harus bersyukur. Kenapa kita masih bisa diberi nikmat untuk bisa bangun, seiso tangi, dikai
nikmat, maka harus bersyukur, minimal mengucap alhamdulillah, kemudian kita gunakan nikmat ini untuk menambah ketakwaan kita, beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Sarfun ni'am fi ta'atillah. Menggunakan nikmat yang diberikan kepada kita untuk beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa media Gerakan Pemuda Ansor Prambon dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bersyukur ada kaidah yang disampaikan oleh para ulama. Dalam bersyukur, malam yaskuril khalil, malam yaskuril khalil, lam yaskuril kasir, malam yaskuril khalil, lam yaskuril kasir, wa malam yaskurin nas, lam yaskurillah. Barang siapa tidak mensyukuri yang sedikit, maka tidak mensyukuri yang banyak. Itu tadi, contoh di awal tadi ketika bangun, contoh kecil. Barang siapa ketika diberi nikmat sedikit tidak disyukuri, maka dia tidak mensyukuri yang banyak. Wa man lam yaskurin nas, lam yaskurillah. Dan barang siapa yang tidak bersyukur pada manusia, maka tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendapat nikmat yang dilantarkan perantaranya oleh orang lain, maka kita patut berterima kasih kepada orang tersebut. Nah, ini contohnya. Bersyukur, berterima kasih pada orang lain, dan kita kembalikan syukur itu kepada Allah Subhanahu wa taala. As-syukru qoblal maujud. Keistimewaan orang yang mampu bersyukur dengan hati, qalban syakiran itu tadi, yaitu as-syukru khaidul maujud. Syukur akan menjadi penarik. Syukur akan menjadi penarik, pemikat atau pengikat nikmat-nikmat yang sudah diberikan kepada kita. As-syukru khaidul maujud. Syukur akan menjadi pengikat atas nikmat-nikmat yang sudah diberikan kepada kita. Wasoitul mafhud, wasoitul mafhud. Dan syukur akan menjadi penarik, pemburu atas nikmat-nikmat yang belum diberikan kepada kita. Atas nikmat-nikmat yang belum diberikan kepada kita, ketika kita bersyukur akan menjadi tambah menarik atas nikmat-nikmat dari Allah yang nanti akan diberikan kepada kita. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, ada cerita singkat, cerita kecil tentang syukur dan kufur nikmat. Wonten cerita. Terus teng desa niku wonten keluarga niku gadah griya, rumah yang enggak begitu luas, paling enggak 4 atau kali 5 meter. Ada keluarga punya suami istri punya 3 orang anak. Nah, niku merasa nikmat yang diberikan itu tidak disyukuri, merasa kurang, melihat yang lebih tinggi, punya tetangganya, rumahnya, tingkat dan lain sebagainya. Rame terus, bertengkar terus gitu. Setiap hari yang dibahas itu tentang dunianya, tentang rumahnya, tentang hartanya, dibahas, bertengkar dengan suami istri dan anak-anaknya. Akhirnya datang kepada tokoh agama, kepada kiai di daerahnya. Datang pada kiai menyampaikan permasalahan yang dihadapi di keluarganya, si kepala keluarga tersebut. Kemudian sama kiainya diberi solusi. Tapi solusinya bukan solusi langsung, wah harus ini, enggak. Biar orang itu paham makna tentang syukur. Sama kiainya ditanya, duit piro pak? Saiki duit piro? Punya uang 1 juta, ya udah belikan kambing bawa pulang. Bener, karena nurut sama apa yang dinasihatkan oleh kiainya, ke pasar beli kambing bawa pulang. Taruh kambing
di nggone rumah, karena rumahnya sempit kan, ndak duwe pekarangan, nggak punya pekarangan, taruh di dalam rumah, di belakang rumah ditaruh. Karena kambing kumpul jadi satu di dalam rumah, otomatis boten karu-karuan kan, boten karu-karuan. Nggih ambune, nggih posisi tempat akhirnya boten karu-karuan. Semakin rame, semakin cekcok, bahasan tentang harta semakin cekcok, bertengkar dan lain sebagainya. Besoknya kemudian orang tersebut sowan lagi kepada Mbah Yainya. Mbah Yai, niki pripun? Setelah tumbas kambing, kalau salah tenggriyo kok tetap seperti ini gitu. Ceritakan gini, ceritakan. Sama Mbah Yainya, punya uang berapa? Segini. Oke, tak tambahi. Beli 1 kambing lagi. Tuku oneh wedhus sitok gawa mulih neh. Bawa pulang lagi kambing. Tambah 2. Bayangkan, yang rumah awalnya kecil, ketika rame, suami istri rame, sama anaknya 3 itu rame, yang dibahas tentang harta, harus ini rumah ini kecil dan lain sebagainya. Ditambah kambing yang 1, semakin rame, tambah 1 kambing lagi. Bingung, malah rame di mana-mana, baunya nggak enak kan. Bingung, tambah rame. Suatu hari, datang lagi ke kiainya. Mbah Yai, pripun niki? Pun tumbas kambing kalih. Tetep nih. Sama Mbah Yainya sama Bu Yainya disuruh bawa kambing 1 lagi dari rumah malah. Ini bawa itu 1 kambing lagi, taruh di rumah. Pun dikebawa mereka, dibeto di rumah, malah tambah lagi. Berarti rumah yang sudah sempit, suami istri, 3 orang anaknya, kemudian tambah 3 kambing lagi. Ora karu-karuan. Wis rame dan lain sebagainya. Akhirnya mentok bingung. Ya udah, ki kok gak beres ki. Sowan kepada Mbah Yainya. Suami istri datang ke Mbah Yainya. Pripun Mbah Yai? Ini kita tetap nggak ada ketenangan itu di rumah, selalu cekcok bahas tentang ini. Akhirnya sama Mbah Yainya bilang gini, nggih pun, Pak Bu, sakniki kambinge telu-telune sampean dol. Bener, dijual itu kambing, 3-3-nya dijual. 3 kambing dijual, rumah dibersihkan. Secara spontan ngerasa lega. Alhamdulillah ya. Omahe wis rodok padang, wis mau tambah padang, tambah lega. Ambune ya wis gak wis wangi, wis gak mampu pesing neh dan lain sebagainya. Datang ke Mbah Yai. Ditanya, "Pripun, Pak, Bu? Nggih, setelah kambing saya jual, rumahnya jadi agak lega." Akhirnya diterangkan, "Pak Bu, panjenengan sebenarnya kurang bersyukur atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada kalian punya rumah." Ya gambarannya seperti itu tadi. Lek sampean kufur terhadap nikmat Allah, pasti akan kurang, susah terus. Tapi lek sampean bersyukur atas nikmatnya Allah yang diberikan kepada kalian, sedikit atau banyak yang sudah diberikan, kalian bersyukur, maka kenikmatan, ketenangan hati yang akan didapatkan. Sahabat, pemirsa media Ansor Prambon yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Hikmah dari cerita itu bahwa ketika kita diberi nikmat, sedikit atau banyak, patut kita harus bersyukur. Sedikit atau banyak, patut kita harus mensyukurinya. Sorfun ni'am fi ta'atillah. Kita gunakan nikmat yang diberikan kepada Allah untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi orang-orang yang lebih bertakwa. Demikian dari saya tentang hakikat
bagaimana harus bersyukur. Qalban syakiran, hati yang senantiasa bersyukur. Dari 4 tanda tersebut, di awal sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi bahwa ada 4 tanda orang yang akan menerima keberuntungan di dunia dan akhirat. Dawuhipun Kanjeng Nabi, yaitu 1, qalban syakiran, hatinya selalu bersyukur. Kemudian walisanan dzakiran, lisan yang senantiasa berzikir, ingat kepada Allah. Kemudian wabadanan alal bala'i sabiran, badan kita yang senantiasa bersabar menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita, selalu bersabar. Semakin tinggi tingkat ketakwaan kita, keimanan kita, maka semakin tinggi juga cobaan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Yang keempat yaitu wa zaujatan la tabghihi khuban fi nafsiha wala malihi, yaitu istri yang tidak berkhianat terhadap dirinya dan maupun harta suaminya. Semoga sedikit ilmu yang kita pelajari saat ini dapat menambah ketakwaan, keimanan, khususnya bagi diri saya pribadi dan umumnya bagi sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada. Semoga kita senantiasa menjadi orang yang selalu bersyukur, hati kita qalban syakiran, hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Semoga kita senantiasa bisa bersyukur sehingga kita bisa bertemu dengan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.